Selamat malam, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Cika Mutazam. Pemirsa, libur akhir pekan Natal dan Tahun Baru, arus lalu lintas di Simpang Gadok menuju kawasan wisata Puncak Cisarua mengalami kemacetan panjang. Libur akhir pekan Natal dan Tahun Baru, arus lalu lintas di Simpang Gadok menuju kawasan wisata Puncak Cisarua alami kemacetan panjang. Tugas terpaksa melakukan rekayasa lalu lintas satu arah. Antrian panjang kendaraan juga terjadi di Simpang Gadok exit Tol Ciawi menuju kawasan wisata Puncak Bogor. Antrean yang terjadi di sepanjang jalur puncak ini disebabkan oleh peningkatan volume kendaraan seiring libur akhir pekan yang dibarengi dengan libur Natal serta Tahun Baru. Berdasarkan data yang diperoleh dari Jasa Marga, sekitar 26.000 kendaraan masuk atau naik ke kawasan puncak. Sementara untuk arah sebaliknya, sekitar 23.000 kendaraan. Sementara itu pemirsa, kepadatan kendaraan juga terjadi di ruas jalan arteri Karawang Timur, Jawa Barat. Meski padat, laju kendaraan masih dapat bergerak stabil tanpa antrian panjang. Arus lalu lintas didominasi kendaraan pribadi, baik itu roda 4 ataupun roda 2. Sebagian besar pengendara merupakan warga yang akan melakukan perjalanan liburan ke berbagai daerah. Dan untuk melihat situasi terkini di arus mudik dan libur Natal Tahun Baru, ada rekan kami Wildan Hidayat di kawasan Simpang Gadok Puncak Bogor, dan ada rekan Rudi Setiawan di arteri Karawang Timur. Kita terlebih dahulu ke rekan Wildan di Simpang Gadok. Wildan, seperti apa situasi terkini di kawasan Simpang Gadok? Ya, baik Cikal dan juga pemirsa, selamat malam. Saat ini arus lalu lintas di Simpang Gadok kembali normal. Dua arah, baik dari arah Jakarta maupun arah Cianjur. Dan untuk diketahui Cikal, tadi sekitar 55.000 kendaraan melintasi jalur puncak ini. Dari 55.000 kendaraan ini, mulai dari tadi pagi hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat di sini, itu melalui jalur wisata puncak ini. Dan didominasi oleh kendaraan roda 4 serta bis wisatawan. Untuk diketahui Cikal bahwa sejak pagi hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat tadi sudah 2 kali dilakukan rekayasa lalu lintas baik dari arah Jakarta menuju Puncak dan arah sebaliknya, yaitu dari arah Puncak menuju Jakarta, Cikal. Nah, Wildan, yang harus diperhatikan oleh para wisatawan untuk menuju Puncak, mungkin ada sumbatan lalu lintas yang perlu diperhatikan di titik kemacetan mana saja? Ya, untuk diperhatikan bagi pemirsa bahwa ada beberapa titik rawan kemacetan, diantaranya di Simpang Gadok. Di Simpang Gadok ini terjadi penyempitan dari 3 jalur menjadi 1 jalur. Dan di Pasir Angin pun menjadi penyempitan juga, yaitu ada beberapa titik yang keluar masuk kendaraan dari beberapa tempat wisata, termasuk di Megamendung dan di Cisarua, di pasar terjadi pasar tumpah dan sebagainya. Untuk diketahui Cikal, arus lalu lintas di Simpang Gadok ini memang kerap jadi persimpangan antara penghubung antara 2 wilayah, yaitu daerah Sukabumi, Bogor, dan juga ke Jakarta, Cikal. Seperti pada masa libur umumnya, Wildan, kerap ada joki dalam tanda petik yang menawarkan jalan tikus atau jalan pintas. Apakah Anda masih melihat hal itu terjadi di libur tahun ini? Ya, ada yang menarik di tahun ini, Cika, bahwa pada tahun ini Satlantas Polres Bogor memperdayakan para joki ini, yaitu sebanyak 60 orang para joki. Mereka diberi uang tip atau diberi honor dari pihak kepolisian untuk membantu laju lalu lintas. Dan seperti disampaikan tadi oleh Kapolda Jawa Barat pada sore tadi, ada 60 orang joki ini diperdayakan untuk membantu arus lalu lintas yang ada di kawasan Simpang Gadok ini. Mereka nanti bertugas untuk membantu para wisatawan mengarah ke arah Puncak dan sekitarnya.
Dan mereka ini selain diberi insentif, mereka juga diberi seragam rompi. Jika Menarik, ini artinya memberdayakan para joki untuk hal yang positif ya, Wildan. Lalu bagaimana sebaran atau distribusi dari pengamanan untuk di sana? Apakah Anda melihat sudah mencukupi di setiap titik yang krusial? Apakah sudah ada petugas Dishub dan juga kepolisian yang cukup memadai untuk menjaga keamanan dari liburan kali ini? ya, setiap titik-titik di sini ada pos-pos pengamanan. Ya, di pos tersebut sudah berada beberapa institusi atau instansi yang seperti dari BPBD, pemadam kebakaran, Satpol PP, dan juga dibantu oleh pramuka yang ada di Kabupaten Bogor ini, Cika. Oke, sementara Wildan, kita akan beralih dulu ke rekan Rudi di arteri Karawang Timur. Rudi, seperti apa situasi terkini di arteri Karawang Timur? Ya, Cika dan pemirsa, selamat malam untuk arus lalu lintas di jalur arteri di Karawang Timur ini sampai saat ini masih terus dibanjiri oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4, di mana kendaraan yang datang dari arah Jakarta menuju ke arah timur untuk tujuan berbagai daerah ini terus secara bergelombang. Adapun untuk akses di jalur tempat saya berdiri ini merupakan akses keluar pintu masuk gerbang tol Karawang Timur, di mana untuk akses kendaraan roda 4 ini mulai ramai, banyak yang masuk menggunakan jalur tol gerbang tol Karawang Timur, dan sebagian untuk kendaraan roda 2 mayoritas rata-rata melanjutkan ke jalur arteri. Ya, bisa dapat saya gambarkan untuk kondisi saat ini, ketika ini merupakan kondisi di ruas jalur arteri, tepatnya di pertigaan lampu merah. Kalau melihat dari kalau berketerangan ini tidak jauh berbeda, dan bahkan ini kedua arah, dari arah Cikampek menuju ke arah Jakarta pun terpantau ramai. Dan ini gambar yang dapat saya gambarkan, ini merupakan gambar dari arah Cikampek yang menuju ke arah Jakarta. Kalau saya melihat ini kedua arah ini sama-sama dalam keadaan kondisi arus lalu lintas yang ramai. Begitu juga untuk arus lalu lintas dari arah untuk tujuan ke arah Cikampek ini, ada beberapa titik memang yang sampai saat ini yang tadinya semula ditutup, ada juga sebagian yang dibuka karena untuk kemudahan dan kelancaran. Begitu juga untuk di Karawang Timur ini, yang tadinya ditutup untuk akses masuk ke dalam gerbang tol Karawang Timur ini, namun untuk pada malam ini dibuka. Hal itu menandakan bahwa jalur untuk akses ke gerbang tol ini bertanda untuk volume kendaraan dalam kondisi yang memang ramai namun lancar. Ya, demikian Cikal. Hal apa saja, Wildan, Rudi, yang harus diperhatikan oleh para masyarakat yang akan melintas? Apakah memang Anda menemukan atau catatan khusus, ada jalan yang berlubang atau ada hal lain yang harus diperhatikan? Ya, Cikal, untuk arus lalu lintas di jalur arteri sendiri memang seperti yang saya dapat gambarkan ini. Untuk malam ini kebetulan cuacanya berbeda dengan kemarin ya. Cuaca untuk hari ini terbilang cukup cerah dan banyak kendaraan juga di sini banyak memanfaatkan untuk perjalanan malam. Kalau untuk para pengendara lebih ekstra hati-hati, terutama di jalan setelah lampu merah pertigaan di sini ada beberapa memang penerangan yang minim, bahkan sampai ke jalur untuk Simpang Jomin Mutiara dan arah ke perbatasan Subang. Penerangan itu ada beberapa yang memang ada yang kurang, dan perlu diwaspadai untuk khususnya para kendaraan sepeda motor untuk lebih berhati-hati lagi. Ya, Tika, kalau melihat untuk kendaraan roda 4 di sini kita melihat banyak mayoritas mereka lebih banyak untuk pada malam ini menggunakan dari jalur arteri di Karawang Timur ini, banyak yang menggunakan gerbang tol untuk masuk ke gerbang tol Karawang Timur. Artinya mereka
untuk melanjutkan perjalanan melalui jalur tol Jakarta Cikampek dengan tujuan ke berbagai daerah. Ya, Tika, sementara yang itu dapat kami laporkan. Baik, rekan Rudi, terima kasih atas informasi Anda. Sebelumnya juga ada rekan Wildan dari Simpang Gadok. Terima kasih rekan-rekan atas informasi dan juga catatannya yang akan diperhatikan oleh para masyarakat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Menteri Perhubungan, Kakor Lantas, dan Jasa Marga meninjau pelaksanaan arus libur Nataru di Tol Cikampek kilometer 29. Kedatangan Menteri Perhubungan Budi Purwagandi disambut langsung Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho dan Dirut Jasa Marga Rifan A. Purwantono. Menhub datang untuk pastikan kelancaran arus selama libur Nataru. Kementerian Perhubungan juga berkoordinasi dengan Korlantas Polri dalam pelaksanaan angkutan Nataru. Menhub juga menggelar doa bersama untuk kelancaran libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Teman-teman media, malam ini kami sebagaimana biasa melakukan koordinasi ya, antara Kementerian Perhubungan, Korlantas, dan Jasa Marga serta Jasa Raja sebagaimana yang biasa kami lakukan pada setiap event baik itu Nataru maupun Lebaran. Malam ini kami melakukan koordinasi untuk Pak Kakor Lantas ya untuk melakukan analisa dan evaluasi, dan tadi juga kami melakukan doa bersama dengan harapan bahwa pelaksanaan angkutan Nataru dapat berjalan dengan selamat, aman, dan lancar. Mungkin untuk yang lebih detailnya berkaitan dengan analisa dan evaluasi bisa disampaikan nanti oleh Pak Kakor Lantas. Dari kami besar harapannya bahwa pelaksanaan ini bisa berjalan dengan selamat, aman, dan lancar, dan kami menghimbau kepada masyarakat terus berhati-hati dalam melakukan perjalanan, senantiasa mematuhi arahan maupun petunjuk dari petugas di lapangan, dan kami doakan supaya saudara-saudara kita yang melakukan perjalanan. Kami menghimbau kepada pengusaha ataupun kendaraan yang sumbu 3 agar tidak melintasi jalan tol, dan kami akan melakukan tindakan tegas bila perlu kami tilang karena hasil arahan Pak Menteri dan kita semuanya bahwa kita mementingkan kegiatan kemanusiaan, baik itu keselamatan termasuk juga perjalanan masyarakat yang sedang melaksanakan Natal, Tahun Baru, dan perjalanan dalam rangka liburan. Terus yang kedua, Jadi dari proyeksi 2,9 juta yang akan melalui dalam mudik Nataru ini sampai dengan jam 2 tadi siang adalah mencapai 1.457.000. Artinya sudah 49%. Ini dibanding tahun 2024 berarti meningkat 3,5%. Nah ini Breaking news segera kembali usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami.